Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Somanas, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Saya harap kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips mengenai cara untuk berkarya atau kita masuk dalam ruang sastra. Nah, dalam ruangan ini atau ruang sastra ini, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teknik penulisan atau pembuatan puisi. Bagaimana tekniknya? Mari kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Cekidot. Baik Sobat Semanas, kali ini kita akan membahas mengenai satu teknik penulisan puisi, yaitu teknik pengubahan. Apa itu teknik pengubahan? Teknik pengubahan adalah teknik membuat puisi dengan mengubah dari teks prosedur menjadi teks puisi. Nah, kalian tidak usah bingung. Tentu saja saya akan memberikan tips dan langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu memilih tema puisi yang akan dibuat. Jadi kalian bisa memilih tema yang sesuai dengan kondisi kalian saat itu. Mungkin kalian sedang sedih, senang, ataupun sedang kasmaran. Kalian bisa memilih tema dengan tema cinta. Tips yang kedua, yaitu memilih teks prosedur yang akan diubah ke bentuk teks puisi. Tentunya dalam hal ini kalian bisa mencari teks prosedur yang mungkin jangan terlalu panjang. Ya, sedang-sedang saja, boleh ya. Tips yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu mengambil tahapan atau langkah-langkah yang ada pada teks prosedur tersebut. Jadi, silakan dari teks prosedur tersebut bagian pendahuluan dan penutupnya silakan dibuang. Kalian hanya mengambil langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Lanjut ke tahap keempat, yaitu mengganti dan atau menambah kata atau kalimat pada teks prosedur untuk dijadikan puisi yang sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Langkah yang kelima, mencari diksi yang dianggap lebih estetis, karena puisi merupakan salah satu karya sastra yang senjatanya adalah sebuah kata-kata yang dianggap nilainya lebih indah daripada bahasa keseharian. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu membuat tipografi atau perwajahan puisi. Nah, mungkin mengenai tipografi ini kalian akan menemukan banyak sekali bentuk perwajahan puisi. Mungkin ada yang lurus ke samping kiri saja, atau hanya diletakkan di tengah saja, atau lurus di samping kanan saja. Lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu langkah terakhir, yaitu jangan lupa memberi judul pada puisi kalian apabila sudah selesai. Nah, simpel bukan 7 langkah tersebut? Atau Sobat Semanas masih bingung? Tidak perlu bingung, saya akan memberikan contohnya. Mau lihat? Mau lihat? Penasaran? Mari kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, kita langsung saja mempraktekkan langkah-langkah dengan membuat puisi teknik pengubahan. Yang pertama, memilih tema puisi yang akan dibuat. Karena perasaan saya saat ini sedang kasmaran, maka saya memilih tema kerinduan. Baik, tema yang saya ambil yaitu tema kerinduan. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu memilih teks prosedur yang akan diubah ke teks puisi. Silakan kalian mencari teks prosedur, tapi kali ini saya akan
mencari teks prosedur yang sesuai dengan tema saya, yaitu cara menanam benih tanaman. Nah, ini saya mengambil teks prosedur tersebut karena memiliki kecocokan dengan tema yang saya buat. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mengambil tahapan atau langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat hanya langkah-langkah saja. Sedangkan pendahuluan dan penutupnya sudah saya buang. Terdapat 4 langkah, yaitu pertama, menyemai benih tanaman. Yang kedua, memindah ke tempat atau lahan lain apabila tumbuh tunas. Langkah yang ketiga yaitu menyiram tunas yang tumbuh. Dan langkah yang keempat, memberi pupuk pada tunas yang sudah tumbuh. Tunas yang tumbuh tersebut akan menjadi pohon dan akan berbuah. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam teks prosedur. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengganti dan atau menambah kata kalimat pada teks prosedur untuk dijadikan puisi yang sesuai dengan tema. Jadi langkah-langkah tersebut silakan kalian ubah atau kalian tambahkan sesuatu kata yang sesuai dengan tema. Karena saya memilih tema mengenai kerinduan, ada beberapa kata yang saya ubah dan ada saya tambahkan juga. Contohnya saja, yang pertama dari tahapan teks prosedur, yaitu menyemai benih tanaman. Ini saya ubah menjadi kusemai biji atau benih, ya. Kangen ini, karena saya rindu, padanannya adalah kangen. Jadi yang pertama adalah kusemai biji kangen ini. Yang kedua, saya tambahkan kalimat atau larik baru, yaitu tumbuh tunas rindu. Tumbuh tunas rindu. Nah, lanjut pada teks prosedur langkah yang kedua, yaitu memindah ke tempat atau lahan lain. Karena saya akan mengubah ke puisi, maka saya ubah menjadi ku pindah tanam di hati. Jadi dari menyemai kemudian tumbuh tunas, ku pindah ke ditanam di dalam hati. Lanjut ke teks prosedur lagi, langkah ketiga atau tahapan ketiga saya ubah dari menyiram tunas yang tumbuh menjadi, saya ubah menjadi mantra-mantra doa selalu menyirami. Dari menyiram tunas yang tumbuh, saya ubah menjadi mantra-mantra doa yang selalu menyirami. Lanjut ke teks prosedur langkah keempat, yaitu memberi pupuk supaya subur. Ini saya ubah menjadi ditambah sabar sebagai pupuk subur. Ditambah sabar sebagai pupuk subur. Nah, ada tambahan juga dalam teks puisi. Saya tambahkan 2 larik baru, yaitu jadilah pohon kerinduan yang nanti berbuah pertemuan. Saya tambah 2 larik baru, yaitu jadilah pohon kerinduan yang nanti berbuah pertemuan. Nah, lengkap sudah dari teks prosedur menjadi teks puisi dengan penggantian dan penambahan. Itulah contoh dari penulisan atau membuat puisi dengan teknik pengubahan dari teks prosedur menjadi teks puisi. Awalnya dari teks prosedur, cara menanam benih tanaman. Langkah yang pertama, menyemai benih tanaman. Apabila sudah tumbuh akan menjadi tunas tanaman.
Yang kedua, memindah ke tempat atau lahan lain. Yang ketiga, menyiram tunas yang tumbuh. Tunas tumbuh tersebut akan menjadi sebuah pohon. Langkah yang keempat, memberi pupuk supaya subur. Apabila pohon tersebut kita beri pupuk dan subur, maka pohon tersebut akan berbuah. Itu dari teks prosedur. Nah, gubahannya menjadi teks puisi menjadi ku semai biji kangen ini, tumbuh tunas rindu, ku pindah tanam di hati. Mantra-mantra doa selalu menyirami, ditambah sabar sebagai pupuk subur. Jadilah pohon kerinduan yang nantinya berbuah pertemuan. Itulah gubahan dari teks prosedur menjadi teks puisi. Nah, bagaimana? Sudah saya berikan contoh, tentu tidak bingung lagi kan? Selanjutnya, berlanjut ke tahap yang kelima, yaitu mencari diksi yang dianggap lebih estetis. Contohnya, pada puisi kali ini saya sudah mengubah atau mengganti diksi yang saya anggap lebih estetis. Contohnya, pada lari yang pertama, kata benih saya ubah menjadi biji. Karena kata biji atau pilihan diksi yaitu biji saya anggap lebih estetis. Selanjutnya, selain itu, kata selalu saya ubah menjadi selalu. Dari selalu menjadi selalu. Sama juga pada kata sebagai menjadi sebagai. Dari sebagai menjadi sebagai. Itu merupakan contoh pemilihan diksi yang dianggap lebih estetis. Langkah selanjutnya yaitu membuat tipografi atau perwajahan puisi. Ada kalanya sebuah puisi itu ada yang diletakkan di rata kiri saja, ada kalanya di rata tengah, dan ada kalanya di rata kanan. Kali ini saya akan mencoba untuk meletakkan di rata sebelah kiri. Tentu saja saya akan membagi juga dalam beberapa bait. Pada bait pertama akan saya isi, yaitu pada lari pertama, ku semai biji kangen ini. Lari yang kedua, tumbuh tunas rindu. Pada lari ketiga ini akan saya ubah, hanya saya tempati kata ku pindah. Selanjutnya bawahnya yaitu tanam di hati. Setelah tanam di hati ini, saya akan membuat bait yang baru, yaitu mantra-mantra doa yang selalu menyirami, ditambah sabar sebagai pupuk subur. Pada bait kedua ini, saya hanya meletakkan 2 lari saja. Selanjutnya akan saya buat lari yang ketiga, yaitu jadilah pohon kerinduan yang nanti akan berbuah pertemuan. Nah, pada puisi yang sudah saya ciptakan ini hanya ada 3 bait. Bait pertama terdiri dari 4 lari, sedangkan bait kedua dan bait ketiga masing-masing terdiri 2 lari. Inilah tipografi yang saya buat. Setelah menentukan tipografi, langkah terakhir, jangan lupa memberi judul
pada puisi yang sudah kalian ciptakan. Dari judul pada teks prosedur yaitu cara menanam benih tanaman, saya ubah menjadi judul puisi yaitu tertanam. Dari cara menanam benih tanaman, saya ubah menjadi tertanam. Nah, lengkap sudah 7 langkah membuat puisi dengan teknik pengubahan. Baik, cukup sekian tips yang saya berikan untuk membuat puisi dengan teknik pengubahan. Kita akan bertemu di lain hari dan kesempatan. Sampai jumpa Sobat Semanas. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel SMA Nasional Malang. Dan jangan lupa untuk membagikannya ke teman kalian. Satu lagi, jangan lupa tekan tombol like pada video ini. Agar membuat kami sebagai guru SMA Nasional bersemangat untuk membuat video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Nasional Malang, we are exciting partner. Huba.